Di mana ini? Aku pindah dimensi? Ibu, waktunya minum obat. Ibu yang sakit, anak yang lapar terus, ipar yang suka cari masalah, rumah tanpa suami. Ini bukan novel. Yang kubaca tadi malam istri penderita 80-an, aku jadi tokoh utama itu, yang dianiaya ipar jahat, akhirnya minum pestisida. Si janda itu Xu Meng. Adik ipar, kebetulan ada urusan. Suamimu gugur sebagai pahlawan. Pabrik memberi penghargaan, memberi kuota di Departemen Keamanan. Kamu ini bawa keluarga, tak bisa kerja juga. Mending kuota ini diberikan ke kakak sulung. Kakak ipar, Wang Shuying, antagonis utama dalam buku, tajam dan cerdik. Jago merampas harta, tokoh asli. Dipelanjakannya ke jurang, wah, baru datang. Langsung hadapi adegan ikonik. Merebut kuota pekerja Departemen Keamanan. Pertama kali masuk buku, takkan kubiarkan kau menindasku. Cimong, mau apa? Ngapain, kakak ipar? Orang-orang bilang, orang tua makin cerdik, hantu makin lihai. Kau belum tua kok. Kau lebih licik dari hantu. Aku ingat, waktu bagi harta dulu, katanya suamiku di militer. Keluarga kami sedikit orangnya. Lalu satu rumah kami, dan duamu, tanah subur yang gemuk, kalian ambil paksa. Terus kenapa? Sekarang suamiku sudah tiada. Cuma tinggal segenggam abu sama satu kuota di Departemen Keamanan. Kau berani bermuka tebal, mau rampas terang-terangan? Cimong, kau gila. Adik ketiga sudah tiada. Aku dan kakakmu juga sangat sedih. Aduh, sangat sedih. Terus masalah ini gimana? Begini saja, suamiku kuberikan padamu. Kau peluk peti abu ini. Pulang dan nangis sama suamimu. Boleh tidak? Dengar ya, kuota di Departemen Keamanan itu ditebus nyawa suamiku. Jangan ada yang berani merebut. Selain itu, satu rumah kami itu serta 2 mu tanah. Kembalikan semuanya. Kalau tidak, mulai hari ini keluarga manapun jangan harap bisa makan. Sekalipun nasi hangat. Cimong, kau mau apa? Kau tanya aku mau apa? Kau mau berani-berani ya? Ipar kedua, cepat lihat ini. Istri adik ketiga mau membalikkan langit. Ada apa? Pagi-pagi udah ribut, ngapain? Masakan di aku hampir gosong nih. Istri si nomor 2, akhirnya kamu datang juga. Kamu yang nilai deh. Aku ini kan mikirin istri si nomor 3. Dia janda, bawa 1 anak, masa bisa kerja? Departemen Keamanan, kerjaan main senjata. Cocok buat perempuan, pabrik juga gak bakal terima dia. Kakak sulung kami, itu kan anak pertama. Kuota keamanan ini buat dia, wajar banget buat dia. Kakak ipar, omonganmu kurang etis deh. Suaminya baru pergi berapa hari. Kamu udah buru-buru rebut kuota keamanan. Maaf. Bibi tua, bibi kedua. Mereka mau bersatu lawan kamu. Gimana nih? Jangan takut, nak. Kamu tahu arti anjing gigit anjing? Mulut penuh bulu? Nggak tahu. Nah, kamu lihat baik-baik bibi tuamu sama bibi keduamu. Lihat mereka main sandiwara. Hai, Mang ya. Jangan dipikirin. Sebenarnya, aku mikirin gini buat kamu. Kamu janda bawa anak. Kalau kamu kerja di pabrik, dai bagaimana, ya kan? Gue rasa, kuota ini mending dibuang percuma, dikasih ke abang keduamu. Dia kan kakak kandungmu. Kalau dia dapat untung, masa lupa sama kamu sama Dabau? Istri nomor 2, wah kamu ini munafik. Aku heran kenapa kamu kelihatan seperti orang baik. Ternyata juga ngincer kuota Departemen Keamanan buat adik keduamu. Kakak ipar, jangan asal nuduh. Setiap kata-kataku, mana yang gak mikirin Syomong sama Dabau? Cih, itu namanya ngincer, licik dan berbelit, penuh tipu muslihat. Gua kasih tahu,
Meski kuota Departemen Keamanan itu nggak dikasih ke kakak sulung gua, nggak bakal jatuh ke adik keduamu. Kenapa nggak boleh? Dilihat dari hubungan, kan sama-sama kakaknya. Dilihat dari kerja, adik kedua gua mana kalah sama kakak sulungmu. Adik keduamu suka mengelak kerja, udah terkenal mengelak kerja kenapa? Makan berasmu, menurut gua, kamu ini sok sibuk ngurusin hal orang. Mending waktu itu kandang babimu dibersihin. Bau babinya udah nyampe 2 li jauhnya. Coba ulangi. Gue bilang kamu kenapa? Kalau ulangi, Gue bakal bilang lagi. Lagi apa? Lagi adu jago? Lagi apa? Lagi adu jago? akhirnya datang juga. Coba beri pendapatmu. Kuota pekerja, Departemen Keamanan ini harusnya bagaimana? Aduh, pinggangku yang tua ini lebih akurat dari ramalan cuaca. Kalau sakit pasti cuaca berubah. Pu, kamu ngomong apa? Kami sedang membicarakan soal pekerjaan Departemen Keamanan untuk keluarga Lausan. Oh, kuota itu yang kamu maksud. Aduh. Sarang laba-laba di balok ini sudah tebal lagi. Harus disapu. Wah, nenek tua ini sudah bertahun-tahun bingung. Kalau tidak tahu dari buku bahwa dia pura-pura, aku benar-benar tertipu. Dia ini benar-benar pura-pura tidak tahu. Kalau begitu, soal kuota ini bagaimana sebenarnya? Soal kuota Departemen Keamanan, bukannya sudah jelas sebelumnya? Itu ditukar dengan nyawa Lausan. Itu untuk Shumeng dan jalan hidup Dabao. Aduh. Udah nggak kuat. Kalau kalian masih terus ribut, tulang-tulang tua ini bisa rontok. Aduh, kalau masih diterusin. Panggil kepala brigade, suruh dia datang nilain siapa yang benar. Shumeng, jangan sok bangga. Ibu bisa lindungin kamu sekarang, nggak bisa lindungin kamu selamanya. Yang kamu pegang, buat apa kerja Departemen Keamanan? Buat apa? Kamu bisa pakai dedil, atau bisa pakai tongkat. Iya benar. Nanti nangis pun nggak tahu caranya. Kakak ipar kedua. Kalau gitu hari ini, mari kita bahas. Dulu, waktu kakak ipar dan kakak nikah, bukannya ibu kasih 300 yuan buat mereka simpan di bawah kotak? Ada kan kakak ipar? 300 yuan apaan? 300 yuan? Aku nggak tahu. Istri sulung, hari ini kalau nggak jelasin, nggak ada yang boleh keluar pintu. 300 yuan. Bisa beli berapa kilo daging? Beli berapa meter kain? Cepat jelasin sekarang, cepat. Dia cuma ngomong sembarangan, mau adu domba kita. Kui Hua, kamu bodoh ya? Apa yang dia bilang, kamu percaya? Aku nggak ngomong sembarangan kakak ipar. Kak ipar, begini ya, coba pikir, hidup ini nggak bisa cuma untung satu keluarga. Kuota Departemen Keamananmu, dia mau uang 300 yuan ini juga diambilnya, terus gimana? Aku sama kak ipar kami harusnya mati kelaparan gitu. Wang Shuying, hati busuk, 300 yuan kau ambil semua, masih pura-pura miskin setiap hari. Cepat keluarkan uangnya, cepat. Istri nomor 2, kamu gila? Lepaskan. Aku, Keluarkan uangnya. lepaskan. Baik, keluar, biar tetangga nilaikan. Lihatlah kakak ipar ini. Bagaimana tegangan menelan 300 yuan. Masih mengincar kuota kerja, adik iparnya. Ayo pergi. Ayo semua lihat, mari nilai yang benar. Si kakak ipar ini menyembunyikan uang pemberian ibu mertua. Malah mau merebut jatah pekerjaan di Departemen Keamanan yang dibungkus nama adik ipar. Hatinya sungguh kejam. Lepaskan. Tetangga kiri kanan, ibu-ibu sekalian, tolong nilai yang adil. Si adik ipar kedua ini berani membalikan keadaan, memukul kakak ipar. Benar-benar tak ada hukum. Aduh, jangan berisik, bicaralah baik-baik. Memalukan sekali. Meski istri adik ipar pendiam, jangan diperlakukan semena-mena. Betul. Dulu waktu adik ipar masih ada, baik-baik saja. Sekarang dia sudah tiada. Janda dan anak yatim sungguh susah. Kalau jatahnya direbut lagi, masa depan mereka bagaimana? Iya. Shumeng,
Jangan pura-pura tak tahu. Hari ini kau harus beri kepastian. Jatah ini kau beri atau tidak? Betul. Perkataan ini benar. Jatah ini milik keluarga adik ipar, artinya milik keluarga besar Chen. Harus dibicarakan ulang, dibagi ulang. Wah, barusan masih saling serang seperti anjing. Sekarang sudah seias kata. Kalian main sandiwara berdua? Hebat. Ikatan saudari ini sungguh tulus. Begini, kalian sangat menginginkan jatah ini, ya? Kakak ipar, adik ipar kedua. Mendekat sini. Mau apa? Aduh, kau berani menyerangku? Gua habisin lo. Aduh, Drama keluarga Chen ini rame banget. Aduh, bener juga. Tiap 3 hari ribut kecil, tiap 5 hari ribut besar. Shumeng ini sejak suaminya meninggal, jadi berubah total. Nah, lo lihat. Hari ini kalau gue nggak bikin kalian berdua jatuh dan kapok, gue sia-sia datang. Nek, ibu gue lawan 2 orang. Ini namanya nindas tante gue yang pertama sama kedua. Aduh, emak loh. Ini namanya bela diri, bukan nindas. Shumeng, lihat hari ini gue bakal rusakin muka lu sampai kayak lobak yang diserut. Mau cakar gue lagi? gue cekik lo. Cekik lo. Ini apa lagi? Suami, akhirnya lu dateng. Cuma ngelemparin piring mangkok, mau dungkirin meja lagi? Kakak ipar itu kejam banget. Dia ambil uang 300.000 uang simpanan di bawah peti itu. Mau rebut lagi? Gue departemen keamanan buat keluarga adik ketiga itu. Shumeng juga cakarin muka gue sampai berbekas. Keluarga anak kedua, lu ngibul. Jelas-jelas lu yang rebut kuota departemen keamanan duluan. Lu emang penjahat yang lapor duluan. Lu yang bikin ribut. Keluarga anak ketiga, diam dikit. Kuota ini, lo janda, bawa anak, tampil di pabrik, emang nggak pantas. Kasih kami, penghasilan rumah bisa tambah. Untuk jangka panjang, ini bantu kalian berdua, benar? Iya, kakak sulung bilang begitu. Kasar kata tapi benar. Ini semua untuk keluarga besar kan? Kakak sulung dan kakak kedua. Apa maksud kalian? Sudah disepakati ya? Menganiaya kami janda dan anak yatim? Adik ketiga kami, jenazahnya belum dingin. Kalian dua keluarga ini bersekongkol. Menganiaya kami ibu dan anak, benar kan? Mengincar kuota pekerja kami. 1. Sepertinya anak sulung, sudah seharusnya. Yang satu lagi untuk kepentingan bersama. Baik, saya tanya kalian. Saat adik ketiga masih ada, di rumah ini, pekerjaan berat dia banyak kerjakan. Kenapa suamiku baru tiada? Kalian langsung perlakukan istrinya begini, dan anaknya? Kau ngomong sembarangan. Meng, jangan bicara begitu. Sudah. Kita hari ini, tokoh kuncinya sudah lengkap. Kita hitung dulu. Bu, ke kakak ipar. Sama abang, uang 300 yuan itu, pokok plus bunganya. Terus, beras yang dulu, Bu kasih ke kalian, sama 1 kamar dan 2 mutanahku. Habis semua dihitung baru. Kita bicara. Istri San ini, cara bicara dan bertindaknya, kok beda banget sama dulu ya? Kayak orang lain. Sudah, jangan ribut. Bu, katakan sesuatu, beri penilaian yang adil. Hari ini masalah ini, harusnya gimana? Iya bu, terserah ibu. Sekarang baru minta ibunya bicara. Hah, siapa yang nggak tahu?
Si sulung itu licik, cuma omong manis, bujuk-bujuk ibunya. Apa enggak gitu, selalu mikirin diri sendiri. Si nomor 2 itu sama aja jeleknya kayak kakaknya. Kelihatan pendiam, tapi banyak akalnya. Biasanya ikut-ikutan, untungin diri sendiri. Dua saudara ini, Ibu Chen kasihan banget punya anak kayak gini. benar juga. Ah, sudah. Diam semua. Keluarga sulung dan keluarga nomor 2. Hari ini urusan ini, dari awal sampai akhir. Kelakuan kalian nggak bener. Soal kuota pekerja Departemen Keamanan itu, jelas itu milik Meng Meng. Bagaimana mengaturnya harus dengar kata Meng Meng. Betul. Ini dilakukan dengan benar. Ibu, kau sudah pikun ya? Aku pikun, aku justru sadar. Kuota Departemen Keamanan itu, jelas itu milik Meng Meng dan anaknya. Harapan, hari ini kalian berdua buat keributan ini, pantaskah ini? Cepat datang sini. Minta maaf pada Meng Meng. Suruh aku minta maaf padanya? Jangan harap. Kakak ipar. Apalagi Chen Jiangguo, kau masih lelaki atau bukan? Istrimu sudah dia diperlakukan seburuk ini, kau masih tidak segera bertindak? Kau diam saja. Masih tidak malu? Chen Jianmin, kau bego ya? Bisu tak bersuara. Aduh, hidup ini tak bisa dilanjutkan. Tak usah dilanjutkan. Bercerai. Hidup ini tak bisa bertahan sehari lagi. Siapa yang tidak bercerai? Siapa yang pengecut? Bercerai. Harus bercerai sekarang juga. Kau. Keluarga ketiga. Soal bercerai ini, kau bilang apa? Aduh, rambutku ini. Baru saja disuruh bibi Wang di pintu desa, buat gaya baru untukku, bahkan menghabiskan 50 sen. Baru cantik 2 hari, langsung dibikin cumang untukku. Jadi berantakan seperti sarang ayam. Wanita ini benar-benar kejam. Aku baru oles krim salju pagi ini, merek Persahabatan, wanginya semerbak. Nah, ini dia. Aduh, sakit banget. Ini harus makan berapa telur buat pulih. Hari ini rugi banget. Kamu hebat sekali. 1 lawan 2 nggak kalah. Lihat, rambut ibu dan bibi seperti rumput kering, muka seperti kucing belang. Ah, sudah. Kalian bertiga sudah berkelahi, sudah ribut, muka babak belur. Tenang dulu, bicaralah hal penting. Kalian berdua keluar, barusan ribut-ribut mau bagi harta ya. Kalian semua hebat-hebat ya. Baik. Sekarang semua sudah duduk di sini. Cepat putuskan mau bagi gimana. Iya, gimana? Kenapa kalian diam? Kalian barusan bukan ribut keras sekali, atap hampir terbang. Kebetulan semua sudah lengkap. Kalian berdua bicaralah, apa maumu? Mau bagi keluarga gimana? Gimana? Bagi sesuai aturan. Keluargamu nggak ada laki-laki. 2 mu tanah pribadi itu bisa mengolahnya. Tanah itu untuk kami keluarga sulung yang urus. Hasilnya kami 7. Kamu 3. Betul. Lalu 3 ekor ayam petelur itu? Keluargamu tak ada laki-laki. Makan berapa telur? Anak kami butuh gizi. Ayamnya kami ambil. Haha. Nah, kalau kata kalian, apa? Bernapas ku buang. Udara. Kalau tidak, ku bagi nutrisi udara ini juga untuk kalian, bagi saja. Kamu, Istri si bungsu, jangan bicara kasar. Kakak iparmu dan adik iparmu, kata-katanya benar. Kamu seorang janda, tak ada yang bekerja. Beberapa hal kau pegang, itu mubazir. memang benar. Ibu pemimpin keluarga. Katakanlah, Si sulung bebannya berat. Si kedua, anaknya banyak, yang perlu makan juga banyak. Susah semua. Ada tiket kain, beras, minyak. Keluargamu tak ada laki-laki. Kalian berdua bisa habiskan. Keluarkan semua, bagi rata. betul. Terutama tiket daging. Kau cuma 1 anak, bisa makan berapa daging? Kami punya 2 anak lelaki. Ngidam daging sekali.
Gue kasih lo omong kosong. Pergi sana. Memang kenapa? Anak lo anak gue bukan anak ya. Daiha gue. Nggak perlu tumbuh tinggi, nggak perlu dijaga kesehatannya. Kok muka lo tebal banget sih? Bisa disamain sama batu penggiling di pintu desa. Lo, Shumang, lu ribut apa lagi? San udah pergi, rumah nggak ada tulang punggungnya. Lo janda, bawa anak, ngomong sama bertindak. Nggak ada perhitungan ya? Iya bener. Dulu waktu San masih ada, masih ngasih lo muka. Sekarang lihat deh, di dalam dan luar rumah ini, mana yang bukan kami bersaudara, yang bantu sediain? Sok penting banget lu. Nggak ada laki-laki yang jagain, sombong apaan sih lu? Tiap hari. Siapa bilang Sanjak gua nggak ada laki-laki? Siapa bilang Sanjak gua nggak ada laki-laki? Chen Jianjun? Kok dia balik? Tapi pas juga baliknya. Dalam ingatan, kakak ipar ini agak segan sama adik ipar yang kerja di pabrik, temperamennya keras ini. Paman keempat, Dabau, sini. Lihat paman keempat, bawa apa buat kamu? makasih paman keempat. Paman keempat paling baik. Makan aja. Ngomong apaan sih? Si keempat, lu kok tiba-tiba pulang? Kalau gua nggak pulang, kakak ipar dan keponakan gua, bahkan kasur dan tikar pun bakal digondol orang. Monggo dibagi. Memang kakak ketiga gua sudah tiada. Tapi ingat ya, gua masih ada tanah, ayam, tiket, surat-surat berharga. Jangan mimpi mau ambil. Siapa yang masih mau membantu? Bicara dulu sama gua. Kakak sulung, lu yang paling tua. Katakan, apa dulu orang tua kita? Mengajarkan kita untuk membantu keluarga adik sendiri. Dengan cara saat suaminya tiada, menjarah habis-habisan harta keluarganya. Ini namanya menindas janda dan anak yatim. Si keempat bukan itu maksudnya. Kakak kedua, lu sendiri maksudnya apa? Bukan apa-apa, bukan. Sudahlah. Si keempat, lu pulang pas banget. Urusan keluarga ini bikin pusing kepala gua. Bagi warisan itu urusan besar, jangan terburu-buru. Si ketiga baru saja pergi, lu udah ribut kayak gini. Pantaskah? Kalau ini sampai tersiar keluar, muka keluarga Chen, ditaruh di mana? Dengar kata ibu, ya, hari ini bubar dulu. Tanah, ayam, tiket, surat-surat tetap milik kakak ipar gua dan keponakan gua. Siapa yang nggak terima, hadapin gua. Ayo pergi. Nggak bakal nyambung ngomong sama dia. Ini gimana sih? Kok bisa sampai ribut bagi warisan? Menganggapku tak punya suami jadi mudah ditindas. Tenang saja. Setelah kakak ketiga pergi masih ada aku. Aku tahu. Selama ini kamu di rumah, banyak menerima perlakuan buruk mereka. Kedepannya dengan aku di sini, lihat siapa yang berani mengganggumu. Paman keempat, hari ini kamu tidak di rumah, tidak melihat. Ibuku sangat hebat. Rambut ibu dan bibi kedua. Sampai tercabut. Kakak ipar ketiga dulu lemah sifatnya. Hari ini belajar melawan. Jangan dengarkan omongan Dabao. Lao Se, Iya, pabrik sibuk tidak? jangan tanya. Pabrik baru buat peraturan, tidak menikah, tidak dapat rumah. Tiket rumah yang hampir dapat, hilang. Walau sih. Bukan aku mencela, sudah banyak dijodohkan, tapi kamu tidak ada yang suka. Kalau rumah itu bisa dibagi, Dabao bisa ikut tinggal. Rumah juga bisa lebih lega. Bu, Aku ada ide. Tidak tahu kalian berdua, mau atau tidak. Apa? Hahaha. Meng Meng. Janjun, bagaimana kalian berpura-pura jadi pacaran? Ke pabrik, dapatkan dulu rumahnya, baru dipikirkan kemudian bagaimana? ini. Bu, kami berdua tidak baik kan? Kakak ipar ini kan bukan baik untuk reputasinya. Aduh, nama baik bukan urusan. Dapatkan tiket rumah, itu yang penting. Begini, besok aku temani kamu ke pabrik, temui pemimpinmu. Kakak, kamu mau? Masih panggil kakak? Kak Meng. Hei, cara ini berhasil. Shumong, kamu cekatan dan punya ide. Janjun, kamu kerjasama baik. Oh iya, besok ke kota, beli baju baru sendiri. Kalau ketemu pemimpin, jangan terlalu lusuh. Baik. Oke, terima kasih Bu. Kalau begitu tenang saja. Aku nanti pasti untuk si bungsu, dandan yang cantik.
Haha, lihat apa? Ada bunga di wajahku? Oh, bukan, bukan. Tidak, kakak. Aku cuma mau bilang kamu... Kok kamu gagap? Lipstikku ini apa terlalu mencolok? Tidak, tidak. Bajuku ini apa tidak bagus? Bukan juga, kakak, kalau dandan, lebih cantik dari bunga pabrik. Bahkan lebih cantik. Kamu harus lebih sering dandan. Makanya si bungsu berbeda dengan orang lain. Susah payah masuk buku, tentu gantikan pemilik asli, perlakukan diri baik, jalani hidup baik. Aduh, kakak ipar. Hatiku deg-degan loh. Kepala pabrik lu kan tajam matanya. Nanti kalau sudah sampai, jangan panggil aku Lausi. Panggil saja namaku. Ingat ya. Tenang saja, nggak masalah. Nanti aku bilang, aku kerja di Balai Kebudayaan. Kita lihat situasi saja. Oke. Jangan panggilku kakak ipar juga. Panggil namaku saja. Coba panggil dengar-dengar. Meng. Meng. Pintar. Nanti panggil begitu ya. Janjun. Bos kamu minum alkohol nggak? Minum. Sepertinya iya. Nah, bagus. Aku jago banget minum-minum. Nanti di acaranya, pasti ku buat sukses untukmu. Kakak ipar. Kamu nggak merasa kamu sekarang seperti berbeda dari dulu? Wah, citraku runtuh. Hehe, Lausi. Bagaimanapun aku berubah, aku akan selalu kakak iparmu yang paling memikat. Kok masih panggil aku Lausi? Lupa Janjun, Janjun. Aduh, sudah. Cepat pergi. Sebentar lagi hari gelap. Kakak ipar, kalau boleh, aku ingin menggantikan kakak, merawat kamu dan Dabau. Kalau rumahnya jadi, untuk kamu dan Dabau. Kepala pabrik, kalau menurutku, dengan kondisi sepertimu, bunga terindah di pabrik kita. Oh, bukan. Pohon pinus. Kok masih sendiri? Dulu, Saudara Rizam dari Serikat Pekerja bilang mau memperkenalkan keponakannya kepadamu. Kenapa kamu nggak mau ketemu? Aku nggak buru-buru. Kepala pabrik, kasih tahu dong buat saudaraku. Apa ada orang di hatimu? Waktu aku kecil, memang suka sama seorang gadis. Waktu itu kami bersama di kompleks. Bisa dibilang tetangga. Wah, kecil-kecil sudah bersama. Terus gimana? Lalu, dia pindah rumah pergi. Kami juga sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Nggak tahu juga dia sekarang ada di mana. Gimana keadaannya? Aduh, kepala pabrik. Menurutku, kalau jodoh nggak putus, pasti bisa lanjut lagi. Anda yang tampan dan berbakat, gadis mana yang ikut Anda? Pasti rezekinya. Betul. Kepala pabrik Changzi Daliu, ini pacarku Sumang. Sumang? Dia benar-benar dia. Lu Huayuan, wajah ini, aura ini. Kalau aku nggak salah ingat, dia bukan cuma dari sekolah menengah kabupaten. Bunga puncak tinggi itu. Dalam ingatan pemilik asli, waktu kecil yang selalu melindunginya, yang kemudian pindah kakak tetangga. Kepala pabrik, ini pacarku Sumang. Oh, kawan Sumang. Selamat datang, silakan duduk. Terima kasih kepala pabrik lu. Aduh, lu diam-diam hebat ya. Cantiknya pacar lo, kayak dari lukisan. Kok lu selalu sembunyi? Ternyata takut teman rebut dia. Changzi, jangan asal bicara lu. Maaf ya. Si keempat kami, Janjun, dia malu-malu. Jadi selalu tak bilang ke semua, hari ini kan bawa aku ketemu kan? Saudari Sumang, kerja di mana? Aku bantu di Balai Kebudayaan Kabupaten. Cari makan. Bener Janjun, aku ingat bulan lalu kita ke Balai Kebudayaan buat studi, saat koordinasi. Kenapa gua nggak denger lo sebut? Kenapa gua nggak denger lo sebutkan ya? Benarkah? Oh ya, Saudari Sumang, Janjun. Gue penasaran, kalian berdua gimana bisa pacaran? Gue ceritain ke kalian, ceritakan ya. Sebenarnya takdir datang. Kami berdua dikenalkan orang, bersama jalan beberapa waktu, rasanya cocok. Lalu putuskan. Bener kan, Mang? Ya,
Janjun orangnya baik dan jujur. Juga perhatian pada keluarga, itu yang terpenting. Bener kan kepala pabrik lu? Oh ya, Sumang. Ku dengar dari Balai Kebudayaan. Mereka bilang kalian sering dapat tugas penerimaan tamu. Mereka jago minum. Kamu kuat minum? Aduh, Pak pacar kakak ketiga saya, dia minumnya tak begitu kuat. Sungguh, Kepala pabrik lu? Ya, saya memang bukan peminum berat, tapi kita sedang senang kan? Iya kan? Saya bersulang untuk Anda. Ini tanda terima kasih saya. Saya habiskan, Anda terserah. Baik. Ayo. Makan lauknya? tak beres, sangat tak beres. Tatapan Pak Lu itu, jangan-jangan dia suka kakak ipar ketiga saya? Tidak boleh, sama sekali tidak. Ayo, Sumang. Satu lagi. Ayo. Aduh, tak bisa lagi. Meng, minum lagi nanti ketahuan. Nanti ketahuan. Oh ya, Janjun. Ku ingat dulu, ada yang bilang padaku, apa kamu punya kakak ketiga? Aduh, ada. Ku bilang ya, Jingming di keluarga kami. Keluargamu? Jingming. Sudah mabuk, lihat. Kepala pabrik, itu kakak ketiga saya. Kakak kandung ketiga saya. Aduh, begini ceritanya. Kakak ketiga saya, dia pernah menolong orang. Lalu meninggal. Pabrik untuk menghargai, bukannya memberikan kuota di Departemen Keamanan. Itu untuk keluarga kami. Kuota pekerja Departemen Keamanan. Kepala pabrik lu? Bahkan soal kuota keamanan, aku kasih tahu, dan ini Mang, kamu mabuk? Janjun, pacarmu ini tak hanya tahu soal keluargamu, juga peduli banget. Nah, setelah kakak ketigamu tiada, kakak iparmu sendirian. Rawat anak pasti berat ya. Dia, bahkan lebih dari susah. Pak Lu, aku kasih tahu ya, keluarga ini, ada ibu suka pura-pura bodoh, dan kakak ipar suka ribut. Adik ipar ini lumayan, anak kelaparan. Masalah besar ini, gimana? selesai. Semua selesai. Terbongkar semua. Kak, kamu buka rahasia kita. Ke Pak lihat. Pak, kami pergi. Syalku mana? Oh, aku ambil. Sumang, sandiwara. Masih mau lanjut? Main. Pak bilang apa? Aku nggak ngerti. Baik. Maka aku bilang dengan cara yang pasti kamu ngerti. Selesai. Ini bukan waktu aku kecil. Salah. Waktu pemilik asli kecil, bando yang sering dipakai, kenapa dia punya? Meng, aku baru jatuh. Kata Mama, barang cantik. Bikin orang senang. Ini untukmu, kamu nggak sakit. Kok masih kamu simpan? Iya, selalu aku simpan. Sejak kamu pindah, aku lama mencarimu. Lalu aku kuliah di ibu kota. Bekerja saat aku sudah mampu dan bisa kembali ke sini. Ternyata kamu sudah menikah. Tapi aku dengar, kamu hidup bahagia.
Aku pun lega. Tak mau ganggu kamu lagi. Meng, saudara Jingming sudah tiada. Sekarang kamu juga sendiri. Aku pun masih sendiri. Masalah kamu dan Jianjun tadi sudah aku pahami. Kalian berdua berpura-pura agar dapat rumah, kan? Jadi kesampingkan sandiwara dan paksaan itu. Meng, maukah kamu beri aku kesempatan? Kesempatan untuk merawatmu. Dan Tabao, bagaimana? Tapi aku Kepala pabrik. Sudah larut, kami pulang dulu. Aku antar kalian. Sudah malam, jalanan kurang nyaman. Tak usah repot kepala pabrik, kami jalan kaki saja. Sekalian hilangkan mabuk. Baik, hati-hati di jalan. Oh ya, Meng. Apa yang kukatakan padamu tadi, coba kamu pikirkan baik-baik. Tak usah buru-buru jawab. oh, Kakak ipar, kamu baik-baik saja? Sepanjang jalan, kamu terlihat linglung. Apa kepala pabrik lu? Bilang sesuatu padamu? tidak. Aku pusing, efek alkoholnya mulai terasa. Baik, kamu istirahat lebih awal ya. Sampai jumpa. Kecil-kecil sudah bersama. Selama bertahun-tahun ini, dia suka sama aku. Banyak banget informasinya. Gimana nih? Mam, kamu pulang? Tabao? Mam pulang. Bikin kamu terbangun ya, Dabao? Enggak. Mam mau tanya sesuatu. Hmm, Kalau Mam cuma bilang, kalau aku carikan kamu ayah baru. Gimana? paman keempat itu? Apa yang dipikirkan si kepala kecil ini? Dia kan pamanmu. Hei keluarga nomor 2. Kemarin malam kamu dengar nggak? Shumang itu datangnya nggak terlalu awal loh. Masa nggak dengar? Aku sengaja ngintip dari celah pintu, mereka berdua ngobrol lama di halaman. Wajah Shumeng itu merah padam. Kalau menurutku, Janjun si kepala pabrik ini sama Shumeng itu pasti ada sesuatu. Hah? Beneran atau nggak? Nggak mungkin lah. Dia kan kepala pabrik besar. Kepala pabrik besar kenapa? Kepala pabrik itu kan juga laki-laki. Kamu nggak lihat kepala pabrik lu itu matanya kayak mau nempel ke Shumeng? Tapi aku lihat si nomor 4 kita. Cara dia lihat Shumeng juga aneh. Kakak ipar dan adik ipar ini Kalau beneran baru saja San pergi, dia sudah... Aduh, muka keluarga Chen kita sudah dipermalukan habis-habisan olehnya. Hah? Mulut kering, minum air lebih banyak, jangan banyak omong kosong. Kawan Shumeng, aku datang menjemputmu dan Dabao untuk jalan-jalan. Ayo, bilang sama ibu. Meng, hal yang kubicarakan sebelumnya, sudah kamu pertimbangkan? Meng, berikan aku kesempatan untuk merawatmu dan Dabao secara sah. Baik? Aku seorang janda. Aku juga membawa seorang anak. Kamu tidak keberatan? Aku tidak keberatan. Bagaimana dengan keluargamu? Tidak ada keraguan sama sekali. Kamu dan Dabao adalah yang terpenting. Aku setuju. Saya capin ya. Mulai sekarang, kamu adalah orangku. Siap. Sansao, kamu bilang apa? Hah? Iya benar. Aku punya pacar. Sebenarnya aku ingin
memilih hari yang baik untuk memberitahukan hal ini pada semua orang. Lihat. Sendiri mengaku kan? San pergi berapa hari? Pantaskah kamu begini? Meng Meng, ini bagaimana? Bu, dia bernama Lu Huayuan. Dia adalah direktur pabrik Jianjun, juga tetanggaku waktu kecil. Mak, kita pacaran serius. Serius apanya? Kau tak tahu malu? Kakak ketiga kami, jenazahnya belum dingin. Kalau ini tersiar, keluarga Chen kami nanti bisa malu dibuatnya. Sudahlah, diam. Sansao, apa yang kau bilang? Semua benar. Tabau, ibumu cari ayah baru. Walau direktur pabrik, tak sayang seperti nenek. Nenekmu tiap hari, kukus mantu lembut, enak sekali. Ibumu mau rumah besar, hidup enak. Kamu tinggal sama kami di sini. Bibi masak telur, beli permen. Kami sayang kamu. Lebih dari ibumu. Nggak mau. Aku mau ibu. Ibu kemana aku ikut. Kakak ipar, kalian berdua jahat. Dengar ya, serang aku saja, jangan rusak hubungan dengan anakku. Diam kalian cuma mau usir Sansao. Lalu rebut rumah dan barang? Dengar ya, jangan mimpi. Sansao, aku tahu kau mau menikah lagi. Tapi aku ingin gantikan kakak, merawat kalian. Dai hake ponakanku, masih keturunan Chen, kusayangi seperti anakku. Rumahnya tak usah dibagi, aku yang menafkahi. Jangan ikut Lu Huayuan. Boleh? Itu, Jianjun, jangan ngomong kosong. Sebenarnya, selalu kuanggap seperti adik kandung. Lu Huayuan, aku sendiri mau. Sudah, jangan bertengkar. Mang, bawa anakmu pergi? Huayuan itu, ibu percaya dia? Dapau ikut ibunya. Itu yang terbaik. Dapau ikut ibunya. Itu yang terbaik. Meng, sejak Jingming pergi, kau rawat rumah ini, membesarkan anak, merawat ibu tua. Mata tua ibu ini melihat semuanya, kau masih muda. Ibu tak tega lihat kau menjanda selamanya. Kamu ini baik hati, setia dan berbakti. Susah cari orang yang begitu perhatian, yang tulus menyayangimu. Ibu sungguh senang. Dari hati yang paling dalam, Dapau darah dagingmu, anak kandungmu sendiri. Tak ikut ibunya mana bisa. Bawa Dapau. Jalani hidup barumu. Ingat, pintu ini selalu rumah orang tuamu. Terima kasih, Ibu. Betul, pohon uang ini dicabut sampai ke akar-akarnya. Iya, perhitungan sia-sia. Bu, baik sekali. Oh, iya. Huayuan bilang besok datang. Baik. Kepala pabrik, ada waktu luang? Huayuan, datang saja. Ngapain bawa-bawa barang? Kepala pabrik lu, ini datang bawa mas kawin. Iya, gaya seperti ini. Kakak ipar salah paham? Ini pertama kali aku datang, sekadar tanda hati. Bukan bawa mas kawin. Kalau keluarga Chen mau menikahkan anak, banyak aturannya. Harus prosesi lamaran lengkap. Kakak ipar, kepala pabrik pertama kali datang. Ngomong apa ini? Kepala pabrik, silakan masuk. Kakak ipar ketiga sudah nunggu lama. Hari ini memang ada beberapa hal. Ingin di hadapan ibu dan seluruh keluarga. Jelaskan semuanya.
Kalau gitu ayo masuk. Ayo cepat masuk, cepat masuk. Wah, pertama kali datang cukup berwibawa. Tapi mulut si kakak ipar. Rintangan hari ini agak susah dilalui. Ibu, Janjun, kakak ipar kedua. Aku Lu Huayuan, dengan tulus hati, ingin menjalani hidup dengan Shumeng. Kesulitan Meng Meng, anaknya, dan keluarga ini, semua aku terima. Ini bukan sekadar omong kosong, aku menerimanya dari lubuk hati. Kau bicara seenaknya saja. Lalu rencananya bagaimana? Bawa ibu dan anaknya ke tempatmu buat hidup enak. Kalau keluarga tua Chen kami, kehilangan tulang punggung ini. Yang tua renta, yang kecil belia, kedepannya kami sekeluarga. Cuma bisa makan angin. Aku tidak berencana membawa dia dan anaknya pergi. Asalkan ibu dan keluarga setuju, aku rela masuk ke keluarga ini. Apa? Mulai hari ini adalah rumahku. Dabao tetap pakai marga Chen, tetap keturunan keluarga Chen. Nanti, aku yang cari nafkah. Kita berdua bersama-sama. Menjaga ibu di masa tua. Di mana perlu bantu saudara-saudara, aku pasti tidak akan menolak. Ini tidak bisa. Apa? Kau mau masuk? Menikah masuk? Kau ini seorang kepala pabrik besar, punya rumah, mobil, status. Ngapain masuk ke kubangan miskin kami ini? Apa maumu? Mengincar rumah reot kami ini? Atau mengincar utang selangit kami? Atau jangan-jangan mengincar istri ketiga kami yang cantik? Mudah dikuasai? Kakak ipar, mulutmu ini tak bisa bicara baik. Kenapa? Kata baik sudah diucapkan. Kau masih tak mengalah? Mau usir aku dan anak keluar rumah dan tanah ini kalian ambil. Jadi nyaman. Menikah masuk, ini tersebar memalukan. Lagi pula, dia pria tinggal di sini. Keluarga ini nanti dengar siapa? Huayuan, kata-katamu serius. Hal ini tak boleh bercanda. Ibu, aku Lu Huayuan bicara. Satu kata satu perbuatan. Aku tulus, ingin hidup dengan Shumeng. Soal orang lain, pikiran dan omongan mereka, aku tak peduli. Yang kuingin, Shumeng sendiri dan keluarga ini penuh kasih setia. Lainnya, tak penting. Pria bodoh ini, kenapa begitu jujur? Tapi menikah masuk, nanti buat banyak orang bergosip. Tapi kata-katanya, kenapa terdengar buat hati hangat? Ibu, paman lu nanti tinggal di rumah kita. Apa aku bisa lihat dia tiap hari? Kata-katanya indah. Kakak ipar tiga. Dia sudah masuk rumah. Nanti di matamu, apa hanya dia yang kelihatan? Ini belum selesai. Kalau dia mau masuk, jangan harap kapan keluarga kita sampai orang luar yang bicara. Menikah masuk, bicaranya mudah saja. Lalu subsidi gaji di pabrikmu, serta urusan pembagian rumah, apakah harus diserahkan ke keluarga kita? Lalu setelah ini, siapa yang berkuasa di rumah? Kamu si pendatang ini. Atau Shumeng? Gaji dan tunjanganku akan dijadikan pendapatan bersama. Keluarga ini oleh Meng Meng akan diatur seragam. Urusan rumah tangga, aku dan Meng Meng akan runding bersama. Hal besar, dengar kata ibu. Kakak ipar, kalau begitu tabungan keluarga kita kotak uang. Nanti pasti lebih tebal ya. Gaji direktur pabrik. Sebanyak ini kan? Kamu bodoh ya. Uang memang lebih banyak, tapi uang itu semua di tangan Shumeng. Apa hubungannya dengan kita? Huayuan, kamu kan direktur besar, yang terhormat. Kamu rela merendahkan diri seperti ini? Kalau hal ini tersebar keluar? Ibu, aku tak merasa rugi. Aku tulus ingin menjadi bagian keluarga ini. Yang kusukai adalah Shumeng. Dan keluarga kita, kehangatan ini. Si bodoh ini, kata-katanya tepat sasaran. Tapi tatapan Wang Shuying seperti serigala ke daging. Paman lu, nanti kamu tinggal di kamar kami. Kamar kami sangat hangat. Dabao, jangan banyak bicara. Omong kosong, tak boleh. Untuk masuk keluarga kami ini, kamu harus usaha dengan tindakan nyata. Hanya bicara saja, tak berguna. Kakak, Anda ingin tindakan nyata apa? Suruh dia bawa buku gaji, lempar di meja ini, atau cap jempol? Buat surat perjanjian, cara makanmu. Jangan jelek, ya. Terima kasih. Sebenarnya, buat perjanjian boleh juga. Tertulis jelas. Kenapa Shumeng? Kamu takut? Kalau seperti Pak Lu, katanya, buat perjanjian, apa takutnya?
Kakak, kamu mau tindakan nyata apa? Kamu bisa langsung bilang. Asal masuk akal, yang bisa kuperbuat, aku takkan tolak. Baik. Kalau mau masuk, keluarga kami harus lulus ujian kerja rumah dulu. Hari ini, kayu bakar di halaman harus dipotong semua. Lalu tong air besar itu harus diisi penuh. Ya, omong doang, nggak praktek. Saudara ipar, ngapain susah-susihin dia? Manajer lu, mana pernah kerja kasar ginian? Jangan dengerin dia, nggak usah. Wajar kok, karena aku ingin jadi bagian dari keluarga ini. Kerjaan ini harusnya aku yang lakukan. Ini Bodoh amat sih. Sungguh-sungguh banget. Aduh. Wai Yuan, istirahat dulu. Kerjaan ini mana cocok buat kamu. Ya ampun, dia beneran ngelakuin. Manajernya nekat ya. Paman Lu, tanganmu nggak sakit? Nggak apa-apa, tahu. Saudara ipar kedua, kayunya sudah kupotong, air di tong juga sudah kuisikan. Kalian berdua masih ada ujian apa lagi? Langsung bilang saja. Saudara ipar, sekarang sudah puas? Bagaimana kalau genteng di atap dibongkar, terus dipasang ulang? Kamu, Sini, Wai Yuan, makan yang banyak. Hari ini capek banget ya. Ibu, nggak capek kok. Kerjaan ringan, nggak apa-apa. Hah, cuma segini doang, aku juga bisa. Saudara ipar, menurutmu, kalau dia beneran menikah masuk, nanti kalau pabrik bagi rumah, tiketnya masuk hitungan keluarga kita? kau ngapain? Belum ada kepastian. Nanti lihat lagi. Wai Yuan ya? Bibi mau tanya sesuatu. Soal ini, di rumah ayah ibumu, setuju tidak? Bibi, orang tuaku sudah meninggal sejak aku kecil. Urusan keluargaku, aku yang putuskan. Aduh, anak yang malang juga. Kalau begitu, Paman Lu, kau tidak punya ibu? Pantas dia bilang, cuma mengincar kehangatan rumah ini. Pria bodoh ini, hatinya juga penuh kepahitan. Kepala pabrik, kau juga tak mudah. Makan, Ya, makan yang banyak. Kakak ipar, lihat sikap ibu. Serius banget mengakui, dia sebagai menantunya, kita benar-benar mau masukkan dia. Masuk, biarkan dia masuk, tapi hitam di atas putih harus jelas tertulis. Pertama, gaji harus diserahkan ke keluarga. Sepeser pun tak boleh disimpan. Kedua, rumah di pabrik harus atas nama Jianjun. Ketiga, hak mengatur keuangan, tak boleh hanya Shumang yang pegang sendiri. Kita harus dapat bagian soal beli beras atau daging. Kita juga punya suara. Apa ini bisa? Mulut Shumang, tajam seperti pisau. Takut apa? Lu Huayuan mau masuk sini. Bukankah harus tunjukkan bukti nyata? Kepala pabrik lu, kalau mau masuk rumah ini, harus setuju dengan keluarga Chen. 3 syarat. Pertama, gaji dan tunjangan diserahkan ke rumah, dikelola bersama oleh keluarga. Kedua, hak dapat rumah dari pabrik, namanya harus Jianjun. Ketiga, hak mengatur rumah harus dibagi. Tidak bisa dia yang pegang kendali. Bikin pasal-pasal segala. Kontrak perbudakan ya. Kakak ipar, kamu ini seperti unit produksi kalian. Bagi-bagi daging babi ya. boleh. Kak ipar, gaji keluarga serahkan pada Mang untuk atur. Aku tak keberatan. Kuota rumah memang untuk Janjun, sangat wajar. Soal hak mengatur rumah ini selalu kamu yang pegang kendali. Aku cari nafkah. Mulai sekarang, kamu urus rumah dengan baik. Kamu, Kepala pabrik kakak ipar. Soal rumah itu urusanku sendiri. Tak perlu diatur begitu. Sudahlah, jangan ribut lagi. Sudah bicara sampai sini, aku jadi paham. Wai Yuan, kamu tulus, baik pada Meng, baik pada keluarga ini. Kalau begitu, ditetapkan begitu.
Mulai sekarang Huaiyuan adalah keluarga kami, keluarga Chen. Ini rumahnya. Jadi, paman lu nanti benar-benar tidak pergi, tinggal di rumah. Tidak pergi. Baik, kamu menang, tapi ini belum selesai. Akhirnya beres juga. Mulai sekarang aku punya kakak ipar dan punya kakak laki-laki. Bu, aku berangkat kerja. Oh, pergilah. Hahaha. Ibu, Ya. Anak baik. Hahaha. Tapau, nanti paman lu akan bersamamu. Jaga mama dan rawat nenek. Bagaimana? Tapi bisa tiap hari di rumah? Tentu, setelah paman lu pulang kerja, langsung temani kamu. Kakak ipar, urusan ini kita setujui saja. Setuju. Lihat berapa lama dia bisa berpura-pura. Orang kota cuma semangat sebentar, lalu hilang. Meng, gaji bulan ini kamu pegang. Wah, Ya ampun, setebal ini. Setara gaji suamiku, 3 bulan. Sumeng ini benar-benar dapat keberuntungan besar. wah. Hei, uang ini harus kita manfaatkan baik-baik. Baju lapis kapas ibu itu, lengan sudah tipis. Kita beli kain buat baju baru. Dah bawa masuk sekolah awal musim semi. Pensil, buku, semua harus disiapkan. Lalu, beras, cuka, minyak, garam di rumah juga harus dibeli. Meng, rumah ini kamu yang pegang. Kamu yang putuskan. Aku anggota baru di keluarga ini hanya bertugas melaksanakan dengan baik. Peraturan rumah ini cepat sekali kamu pelajari. Baiklah, Lu Huaiyuan. Masuk pintu menikah masuk ini. Sudah kuanggap. Kamu paham. Baik. Ya ampun, seorang kepala pabrik besar datang ke desa kita. Jadi menantu yang menikah masuk, memangnya kenapa? Shumeng itu memang hebat. Suaminya sudah meninggal, masih bisa dapat menantu emas. Caranya, Aduh, dengar. Kabarnya di luar, sangat tidak enak didengar. Katanya seorang kepala pabrik besar menikah masuk keluarga Chen kita. Wajah kita bersinar. Huaiyuan, kau taruh muka di mana? Hidup dijalani untuk diri sendiri. Omongan orang lain, aku tak peduli. Tapi omongan orang di luar sungguh tidak enak didengar. Bilang ambang pintu kita rendah, siapa saja bisa masuk. Apa? Ambang pintu tinggi rendah apaan? Barusan siapa bilang, keluarga Chen ambang pintunya rendah? Ayo sini, maju biar kulihat. Beneran deh. Kalau suami keluarga kami mau masuk ke pintu kami, artinya adat keluarga kami baik, hidup makmur. Ada orang bantal sendiri saja tak bisa hangatkan, masih peduli. Ambang pintu orang lain. Tante Wang. Aku ingat anak keduamu sudah 8 kali jodoh dicari. Gagal semua kan? Kenapa? Kau tak perlu khawatir. Cuma bisa ikut campur. Meng, Ada apa? minggu depan tiket rumah dari pabrik. Seharusnya turun. Tiket rumah, kata Huaiyuan. Minggu depan turun. Sama yang dia bilang, upacara resmi. Huaiyuan dia sungguh perhatian. Ibu lagi mikir apa? Aku lagi mikir, kehidupan keluarga kita nanti makin membaik. Meng, Huaiyuan bilang, pengen ngadain acara resmi ya? Iya, Aduh, harus diadakan. Kamu, Meng, harusnya dapat perayaan meriah dan terhormat. Ada kesulitan apa? Bilang sama ibu. Ibu masih punya tabungan. makasih ibu. Aku sama Huaiyuan bisa atasi. Cuma nggak mau bikin ibu repot. Dasar anak ini. Meng, nanti tiket rumah turun. Ibu serahkan ke kamu.
harus kasih kamu upacara yang resmi. Kenapa? Nggak suka karena nggak resmi. Enggak, aku cuma pengen kasih kamu upacara yang resmi. Aku mau semua orang di desa tahu aku Luh Wayuan bener-bener pengen nikahin kamu dengan cara yang terhormat, masuk ke keluarga ini. Pria bodoh ini lumayan banyak tata krama. Oke, ya udah diadain. Biar yang suka bergosip lihat keluarga kita bakal makin makmur. Mang Meng, tiket rumah kita turun. Beneran? Apa? Tiket rumah? Boleh lihat nggak? Beneran ya? Apa tiket rumah? Biar aku lihat. Wah, kakak ipar. Tanganmu kenapa? Mau digebukin? Dengar ya, tiket rumah ini milik keluarga kami. Aku yang jaga. Kenapa? Tiket rumah ini dibagi pabrik, kita semua berhak. Karena aku kepala rumah tangga, rumah ini aku yang pegang kendali. Dengar ya, kalau kau masih macam-macam, kamar ini ku tagih sewanya 5 yuan sebulan, dipotong dari poin kerjamu. 5 yuan, bisa beli banyak daging. Shimong, kau berani melawan, terang-terangan menindas? Tiket rumah ini milik keluarga kami. Apa? Aku yang jaga. Aku malah jadi penindas? Kau sungguh tak masuk akal. Tak mau berdebat lagi. Mang Meng, mulai sekarang kau yang pegang kendali rumah ini. Hei, kau seorang direktur pabrik besar. Kok masih suami yang takut istri? Aku suka kalau istriku sehari tak mengurusku, aku gatal seluruh badan. Dengan kata-kata ayah ini, hatiku sudah tenang. Mama, tiket rumah itu apa? Bisa ditukar permen? Nak, lebih berharga dari permen. Ini akan jadi harta keluarga kita nanti. Oh, Wah, keluarga Chen, wanita berkuasa. Para pria dikuasai wanita sepenuhnya. Kak, kalau lo benar nggak terima, atau kita bagi lagi keluarga. Duit, rumah, tanah, pangan, hitung satu-satu jelas. Dengar, kalau lo berani lagi incar tiket rumah ini, jangan salahkan gua. Lo, lu kejam. Mau sentuh tiket rumah? Barang di tangan Shumeng, bisa lo incar? Hei wah, huruf X merah ini dipotong bagus banget. Menurut gua, Beng, lu kan udah masuk keluarga istri. Buat ini buat apa? Kalau sampai tetangga tahu, pasti nertawain keluarga Chen. Gua suka. Ini pernikahan gua. Mau gimana ya gitu. Tapi nggak kayak orang-orang waktu nikah dulu. Tapi tak seperti orang-orang itu waktu nikah dulu. Kayaknya cuma terima 3 kilo jawawut, bahkan kerudung merah di kepala ini juga pinjaman. Haha. Ya ampun, seumur hidup cuma menggerutu. Nggak ada masalah, tetap suka menggerutu. Kamu ngomong apa sih? Aku dinikahi secara resmi. Pernikahan resmi 3 kilo jawawut. Sungguh megah ya? Kakak ipar, kalau kamu memang bosan banget, bagaimana kalau kamu bantu merebus lemku? Wah, Mang Meng. Guntingan huruf simu bagus sekali. Sisanya kasih aku dong. Aku juga mau latihan. Boleh, nanti aku ajarin. Kakak ipar kedua, tanganmu ini gatal ya mau digaruk? Atau memang gatal? Mau dipotong buat makan ayam? Aku cuma lihat, bagus aja. Bagus pun bukan punyamu. Mau kertas merah? Kalau gitu, bayar dulu baru beli. 1 lembar 8 fen, adil untuk semua. Sudahlah Cui Hua, jangan terus memalukan diri di sana. Mau kertas merah? Besok suruh Janmin, beliin buat kamu. Aku cuma mau hemat uang sedikit. wah. Kertas merah ini cantik. Boleh aku ambil satu untuk melipat pesawat kertas? Nak, kertas ini ibu masih butuh. Nanti setelah ibu pakai, baru ibu lipatkan untukmu.
Mang huruf C ini sudah dipotong belum? Ibu bantu tempelkan. Sudah dipotong. Nanti akan ditempel di ruang tengah kita dan di bingkai pintu kamar barat. Meski sederhana, tapi yang perlu ada tak boleh kurang. Suami yang pindah, apa masalahnya? Laki-lakiku, Shumeng, tentu harus masuk dengan megah ke pintu ini. Mereka yang suka menggunjing, biar mereka berkata apa saja. Hidup ini untukku sendiri. Nah, itu baru benar. Biar kau sombong, besok akan kubuat kau jatuh pantat. Lihat kau masih megah tidak? Astaga, kakak ipar. Kau ini tengah malam tidak tidur? Sedang apa di sini? Latihan menanam padi? Astaga, kakak ipar. Kau ini tengah malam tidak tidur? Sedang apa di sini? Latihan menanam padi? Mang. Kok kau keluar? Aku turun minum air. Aku lihat ada orang yang sedang bekerja keras di sini. Wah, kacang kedelai pilihan. Kakak ipar cukup murah hati ya. Baik, hadiah ini kuterima. Niat baiknya juga kuhargai. Kacang ditebar, aku jatuh. Wang Shuying, wah Wang Shuying. Kemampuanmu cuma segini. Mau melawan aku? Susu kacang ini besok harus ku minum. Kacangku ini semua tenang dulu. Ada sesuatu di hatiku. Sesak rasanya. Hari ini harus kutanyakan pada pengantin pria ini. Huaiyuan, kau buat acara ini untuk menikah atau menikahkan anak? Kakak jangan bicara. Aku tak boleh bicara. Urusan keluarga Chen harus ditanya jelas. Kak, aku tak menikah. Juga tak kawinkan siapa-siapa. Aku temukan rumah. Mulai sekarang, inilah akarku. Kata-katamu manis. Tetap saja menantu masuk. Kakak, kau perhatian sekali soal menantu masuk. Aku ingat satu hal. Kalian tahu, dulu saat kakak mendekati kakak ipar, bapaknya tak setuju. Bawa tongkat api, kejar dua li jauhnya, sepatu hilang satu. Benarkah ini? Aduh, aku ingat. Memang benar, Bapak Shuying dulu cari sepatu di desa. Iya, sepatu itu solnya masih baru berlapis. Jangan ngawur, tak ada urusan begitu. Begitu ya? Mungkin aku salah ingat. Tapi jadi orang itu tak boleh sendiri, pantatnya berkotoran, lalu menyalahkan orang lain. Kakinya berlumpur. Tak boleh sendiri, pantatnya berkotoran, lalu menyalahkan orang lain. Kakinya berlumpur. Bu, hari ini ibu cantik sekali. Benarkah? Lebih baik daripada muka. Kakak iparmu itu? Istriku hari ini memang cantik. Kakak, masuklah ke dalam. Masuk ke dalam. Lawan mulutku. Kakak, kapan menang lawan aku? Hari yang spesial ini, siapa yang merusak suasana? Dialah yang tanggung akibatnya. Kakak, Huaiyuan belum ambil nasi. Aduh, lupa aku. Aku kira seperti dulu, saat San belum pulang. Jadi terbiasa ambil segini mangkuk. Huaiyuan, kamu kan bukan orang lain. Ambil sendiri, jangan sungkan. Baik. Makan punyaku. Kakak, maksudmu apa? Apa beras di rumah habis? Sampai tak bisa ambil semangkuk nasi? Atau jangan-jangan lenganmu bermasalah? Tak kuat angkat sendok nasi? Masa sih? Mana mungkin? Kakak, kalau beras di rumah habis, kabari aku. Aku beli pakai uang. Kalau lenganmu benar-benar bermasalah, kita pergi ke puskesmas. Jangan sampai terlambat. Yang sulung, cepat sajikan untuk Huaiyuan. Aku cuma bercanda kok.
Wah, bercanda? Baiklah kalau begitu. Hari ini aku juga mau bercanda. Mulai sekarang kita pisah dapur. Kita masak dan makan sendiri-sendiri. Masak pakai panci masing-masing. Kakak ipar, gimana candaanku? Kita kan satu keluarga. Masa bisa pisah dapur? Oh, kamu tahu kita satu keluarga? Lalu kenapa kamu memperlakukan anggota baru seperti ini? Lu Huayuan sekarang adalah suamiku. Dia juga tulang punggung keluarga ini. Ku beritahu kamu, nasi dalam mangkuk ini hari ini, kamu harus menyajikannya, mau tak mau. Harus. Bukan cuma hari ini. Kedepannya, setiap kali kamu selesai masak, sajikan dengan tertib ke meja ini. Kalau tidak, kita pisah dapur. Hidup masing-masing saja. Menyaji ya menyaji, ngapa marah-marah? Sudah. Bubur ini enak loh. Mari makan selagi hangat. Makan selagi hangat. Ibu, kok telingamu merah? Makan saja, jangan lihat-lihat. Wang Shuying, kau memang suka cari gara-gara. Pisah dapur, jangan sampai kau ketakutan setengah mati. Tapi Lu Huayuan ini, si pria bodoh, tangannya anget ya. Huayuan, Meng, kok belum tidur? gue mau lihat kasurmu. Panas tidak? Cukup panas. Di situ dingin tidak? Aku, lumayan lah. Aku lihat dulu. Meng, kita jangan buru-buru. Ah, siapa yang buru-buru? Aku cuma mau lihat kasurmu. Panas tidak? Takut kamu kedinginan sampai flu. Besok malah boros kayu bakar. Aduh, siapa yang tengah malam belum tidur? Ngobrol di sini, biar orang tidur tidak. Aduh, siapa yang tengah malam nggak tidur ngobrol di sini, biar orang tidur tidak. Kakak ipar, kamu tengah malam nggak tidur? Nempel tembok? Dengar-dengaran nggak capek? Siapa yang nempel tembok? Aku mau ke WC. Wah, ginjalmu mungkin kurang bagus. Besok suruh kakak belikan ginjal sapi buat kamu. Shumong, kamu jangan sombong. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Meng, mulut kecilmu ini sungguh tajam. Kamu keberatan kalau aku tajam? Ya cari saja yang nggak tajam. Enggak. Aku justru suka gayamu ini. Ah, tidurlah. Aduhai, kalian berdua nggak tahu. Di dalam kamar mereka, bisa-bisanya bikin batas kayak papan catur. Tengah malam jatuh jarum pun bisa kedengaran. Menurutku sih, hubungan suami istri mereka banyak tipuannya. Bisa jadi cuma acting bareng buat nipu orang. Tapi Pak Manajer lu, Masa sih? Mereka kelihatannya baik-baik aja. Kakak ipar, omonganmu ini di rumah aja udah cukup. Di luar, banyak orang gampang nyebar. Bisa jelekin nama keluarga kita. Buat Janjun di pabrik, pengaruhnya lebih parah lagi. Lagi pula, kamu pikir Shumang itu orang yang mau terima diam-diam? aku cuma ngomongin fakta aja. Berbalik dan mengangkat tangan. Kakak ipar, aku perhatiin cara Shumang ukur baju. Sangat mantap. Kayaknya bukan pertama kali. Sama Pak Manajer lu itu, lihat aja matanya. Nyaris nempel ke dia. Kalau ini pura-pura, terlalu mahal ongkosnya. Dapat apa? Shumong itu jago acting. Satu hari acting gampang, tapi segitu naturalnya. Tiap hari acting, menurutku, kita berdua kali ini benar-benar salah lihat. Wah, kakak ipar berdua. Juga mau belajar jahit? Mang jago jahit, Huayuan beruntung. Kami cuma lewat aja. Semua jago, Huayuan beruntung. Kami cuma lewat. Laki-laki di luar, penampilan rapi atau enggak, itu memalukan. Tapi kita perempuan, Lihatlah sikapnya. Kakak ipar ini, kita tahan-tahan dikit. Kalau terus terang-terangan, yang rugi cuma kita sendiri. Ayo pergi.
Wah Meng, lagi menjahit? Aku tanya sesuatu. Kamu sama Huayuan? Udah belum? Hah? Maksudmu apa? Cara bicaramu kayak BAB setengah-setengah. Jangan bikin sesak. Maksudku, kamu sama Huayuan? Itu loh. Ah, urusan itu? Ya ampun. Kakak ipar, ini perhatian ke aku? Atau mau cari info buat diri sendiri? Mau belajar pengalaman? Begitu kan? Atau mau demonstrasikan langsung di sini? Dasar anak ini kasar banget omongannya. Aku kan cuma perhatian. Terima kasih perhatiannya. Tapi ku bilang, urusan ranjang ini mirip kayak acar di tong rumahmu. Rasanya gimana? Cuma kamu yang tahu. Kalau ku bawa keluar buat pamer, takutnya kamu mabuk asin. Nggak ngobrol lagi, nggak serius. Syumang, kamu hebat juga ya. Datang sendiri. Tapi Kang ini memang agak hangat ya. Lihat apa? Hari-hari ini dingin. Bakar 2 kang boros kayu bakar. Hemat sedikit-sedikit. Aduh ya ampun, Syumang lehermu ini, kenapa? Digigit apa? Merah sekali. Lihat apa? Kenapa? Nyamuk kita ganas. Suka gigit yang empuk. Ada masalah? Bubur hari ini agak panas ya. Pu, nyamuk kita kok pilih-pilih tempat? Kenapa aku tak pernah digigit? Anak kecil makan saja. Jangan tanya sembarangan. Syumang, gak malu? Malu apa? Digigit nyamuk? Wajar saja. Justru kakak ipar. Matamu ini suka mengintip ke leher istri orang lain. Apa maksudnya? Semua ini bodoh beneran atau pura-pura? Tinggi besar. Ternyata cuma tombak perak tapi dari timah. Cantik tapi tak berguna. Lirih. Kecilkan suara. Tapi ya, mungkin karena itu dia mau menikah masuk keluarga istri. Betul juga. Iya. Wah, laki-laki ini nggak cuma gaya doang. Yang penting itu beneran atau enggak. Makan yang banyak? Kemarin capek perbaiki bajak, bantuin angkat air juga. Kerjaan berat di rumah kita. Mengandalkan kamu. Makan selagi hangat. Kamu tiang penyangga keluarga, jangan sampai kecapekan. Ada orang-orang, bantal panas sendiri belum hangat, udah sibuk urusin bantal orang, hangat apa enggak. Menurutku, mending waktu luangnya digunakan buat nambahin lauk di mangkuk suaminya, kasih beberapa potong daging. Daripada ngurusin yang lain. Mulut Syumang ini kayak jarum jahit, masuk di setiap celah. Makan Syumang, pelayanannya lengkap banget ya. Manajer lu kan udah lihat banyak dunia. Kurang apa sama sisa makananmu? Kayak sembahyang leluhur. Aku suka suami sendiri, sepanjang hari sibuk, pulang bisa makan makanan hangat, tidur di ranjang hangat. Apa salahnya? Malah kamu kakak ipar. Kalau kamu iri sama keharmonisan kami, bagaimana kalau kamu suruh kakak coba pulang malam sekali? Tapi nggak tahu, dia bisa nemu jalan pulang apa enggak? Ngomong apa sih lo? Gue tiap hari di rumah aja. Gangguin lo apa? Lo Semua ini juga kasihan sama Kak Huayuan. Tapi ngomong-ngomong, jadi kepala pabrik itu sibuk banget ya. 3 hari 2 kali nggak kelihatan orangnya.
Kakak ipar, omongan lu gimana sih? Laki-laki kerja di luar. Itu namanya jagoan. Nggak kayak laki-laki lain. Tiap hari bisa pulang tepat waktu. Itu karena nggak ada tempat lain buat pergi. Lo, Huayuan pulang. Sombong apa? Aduh, bisa nggak lo diam sebentar? Wah, aduh, bajunya udah sobek begini. Si bodoh ini nggak tahu juga nambal. Ngobrak-ngabrik apa lagi nih? Baju kepala pabrik harus ada yang khusus ngurusin ya. Iya dong, harus ada yang khusus ngurusin. Memang dia kan kepala pabrik. Kakak ipar, gimana kalau kaos suaminya kakak yang udah sobek kayak stocking jala itu diberikan juga ke gua? Gue sekalian nambalin. Meng Meng, begini malam belum tidur. Lagi ngejahit apa nih? Coba dulu, cocok apa enggak? Dibuatin khusus buat gue ya? Biar kelihatan rapi di pabrik. Bagus. Xumeng, aku mau bilang sesuatu yang mungkin nggak enak didengar. Jangan tersinggung ya. Saudara Huayuan itu, setidaknya dia direktur pabrik besar. Gajinya itu tiap bulan terang-terangan diserahin ke kamu. Kalau sampai rekan kerjanya tahu, bukan nanti di belakang. Dijek dia suami yang dikendalikan istri. Ejek? Ejek dia soal apa? Iya, ejek dia karena ada yang ngurus dan sayang. Pulang kerja ada makanan hangat, baju sobek ada yang jahitin. Atau ejek dia karena anggap rumah ini sebagai rumah. Anggap uang ini diserahin ke tangan istrinya sendiri. Itu hidup yang benar. Kakak ipar, menurutku, orang yang mengejek orang lain, ranjang sendiri. Pantatnya dingin mana tahu. Ada orang sih, uang dipegang erat-erat, sampai bisa diperas airnya. Apa gunanya? Uang bisa beli baju, bisa beli makanan hangat, tapi bisa beli. Ada yang tulus hati, perhatian dan hangat. Kakak ipar, orang desa pada tahu. Suami orang tertentu. Nabung diam-diam beli rokok. Karena ini, suami istri sering bertengkar. Xumeng, kamu ngomongin siapa? Aku ngomongin orang tertentu. Kakak ipar, kenapa panik? Jangan-jangan kakak juga. Kamu jangan keterlaluan. Kakak ipar, semua ini untukmu. Pria itu, di mana hatinya, di situ uangnya. Kalau dia benar-benar sepenuh hati padamu, slip gajinya akan dia berikan ke tanganmu. Dia takkan takut engkau tolak. Mana perlu seperti pencuri, sembunyi-sembunyi. Aku tak mau berdebat lagi. aduh, Meng, lagi sibuk ya? Ini telur baru dari induk ayamku. Kukumpulkan beberapa, kubawa khusus untukmu. Untuk kesehatanmu. Hari ini matahari terbit dari barat ya. Kakak ipar, ini ada udang di balik batu atau ada niat jahat? Lihat kamu, selalu bicara kasar. Apa niat buruk yang kumiliki? Kamu baru saja mengurus rumah tangga, pasti lelah. Iya, cukup lelah. Jadi katakan langsung, jangan berbelit-belit. Begini, aku cuma mau tanya, di pabrik saudara Huayuan, apalagi cari pekerja sementara? Seperti membersihkan, jaga gudang, boleh saja. Kamu juga tahu, suamiku ini habis sibuk di ladang, cuma bisa melongo di rumah. Aduh, hatiku gelisah sekali. Oh, ternyata ini tujuannya. Yang ngomong langsung saja, buat apa bawa telur-telur ini? Ini kan takut merepotkanmu. Baiklah, telur ini saya terima. Nanti Huayuan pulang, saya tanyakan dia. Tapi
Saya kasih tahu dulu, urusan pabrik ini Hua Yuan yang putuskan. Saya belum tentu bisa jamin. Oke. Kamu tanya dulu saja. Dengan kata-katamu ini, saya jadi lebih lega. Siapa yang tak tahu, adik Hua Yuan paling dengar kamu. Jangan beri saya pujian kosong. Sana lakukan pekerjaanmu, saya tanyakan. Baik. Kamu lanjut kerja dulu, saya pergi dulu. Li Cui Hua ini hitung-hitungannya lebih tajam dari siapapun. Kakak ipar tadi tanya saya, bilang pabrik masih butuh pekerja sementara? Kakak kedua di rumah nganggur, tak ada kerjaan? Di bagian ruang ketel pabrik, memang butuh pekerja sementara, tugas utamanya bersih-bersih, kerjanya tak ringan. Tapi upahnya cukup layak. Besok tanya kakak kedua. Kalau dia mau datang, Senin depan bisa coba kerja di pabrik? Baiklah, besok saya suruh kakak ipar tanya dia. Oke, tidur lebih awal. Mang Meng, biarkan saya gantikan. Kamu istirahat saja. Tadi malam, adik Hua Yuan bilang apa? Berhasil. Pekerja sementara ruang ketel, Senin depan coba kerja. Tapi kerja ini tak mudah. Kamu sendiri kakak kedua, jelaskan baik-baik. Bagus banget, kamu sungguh bantu keluargaku. Tenang aja, kak kedua pasti kerja giat. Nggak akan mempermalukanmu. Kalau gitu aku pergi dulu. Ya ampun, Meng Meng. Kenapa kamu yang lakukan ini? Biar aku saja. Wah, dua ipar ini saling unggul satu sama lain. Dulu kayak landak, lihat aku langsung menusuk. Sekarang tahu ada untungnya, jadi kayak keledai. Itu kakak ipar, kalau gitu lanjutin aja. Aku mau jahitin tas sekolah Dabao. Aku mau jahitin tas sekolah Dabao. Oke, Meng Meng. Tenang aja. Aduh, hari ini pabrik sibuk banget. Sekitar ruang ketel itu, setiap sudut dan celah harus dibersihkan. Ini kan muka perusahaan. Wah, lihat dirimu yang hebat. Cuma nyapu lantai sama bersihin debu. Beneran nyapu sampai jadi kepala bengkel. Aduh, kamu ngerti apa? Nyapu itu kenapa? Itu juga kerjaan yang benar. Kerja di kota, artinya kelas pekerja. Bisa disamain sama cari makan di ladang? Ya enggak lah, bagaimanapun sekarang kita sudah punya organisasi. Kata ipar perempuan benar. Kelas pekerja paling terhormat. Kalau gitu nanti saat makan, suruh kakak memberi hormat ke kakak kedua. Sebagai tanda. Ah, tak usah. Cuma pekerjaan biasa. Betul, bekerja lalu makan. Bukankah itu kewajiban? Wah, sekarang tahu kewajiban. Li Cui Hua ini dikasih sedikit perhatian langsung sombong, tapi juga bagus. Masih tahu malu, berarti masih bisa diselamatkan. Bu, kakak ipar perempuan, hari ini aku beli beberapa kain. Cuaca juga mulai dingin, untuk seluruh keluarga kita, aku buatkan baju baru. Kain ini untuk buatkan Hua Yuan celana panjang. Dia sering bepergian jauh, harus pakai yang tebal. Wah, Bu. Kain ini sangat cocok dengan ibu. Warna ini untuk buat blus, dipakai tahun baru pasti meriah. Astaga, Ini untuk kakak ipar. Ini untuk ipar perempuan. Nanti kalian berdua mau buat blus atau celana panjang, boleh saja. Kalian pilih sendiri. Yang ini untuk buatkan Dabao baju baru. Buat kakak sulung dan kakak kedua, masing-masing satu, baju kerja. Ini kainnya bagus sekali. Pasti mahal ya. Ini semua dari gaji Hua Yuan. Uang yang didapat ya buat dibelanjakan. Lagi pula, buat keluarga sendiri. Aku tak sayang-sayang. Masa iya? Hanya keluarga kami yang pakai baju baru. Sementara kalian cuma lihat. Xu Meng, kamu pikirannya teliti sekali. Kain ini enak banget dipegang. Makasih. Nanti kalau ada waktu, aku bantu kalian potong. Xu Meng,
Garammu ini kebanyakan banget. Asin sekali. Tahun depan gimana makannya? Kakak ipar, kamu tak tahu soal ini? Waktu mengasinkan sawi, harus pakai sebanyak ini. Kalau garamnya kurang, sawi mudah busuk, nanti tahun depan buka tongnya, diambil langsung hancur, itu baru namanya mubazir. Harus pakai garam secukupnya. Baru nanti sawi asin ini, renyah dan segar, bisa dimakan sampai musim semi tahun depan. Kata Meng Meng masuk akal. Ibu dulu, waktu mengasinkan sayur, juga bilang begitu. Dalam urusan rumah tangga, kita berdua tak sepaham Meng Meng. Istri anak kedua, pujianmu ini tepat sekali waktunya. Dulu kenapa tak pernah patuh pada Shumeng? Kamu, kakak ipar bicaramu, aku cuma jujur saja. Lagi pula, Janmin kami bisa kokoh di pabrik, itu juga berkat Meng Meng. Cukup. Sudahlah, kalian jangan di sini berdebat mulut. Begini saja. Kakak ipar, tolong ambilkan sawi itu untukku. Baik, Kakak ipar kedua, tolong ambilkan air jahe yang sudah dianginkan di kompor saya. Oh, baik. Shumeng, matamu hitam pekat. Semalam kurang tidur. Jangan-jangan tanpa suami. Tidur di ranjang saja tak nyaman. Jangan-jangan tanpa suami. Tidur di ranjang saja tak nyaman. Memang agak tak biasa. Tapi tak seperti kakak ipar, hati lapang badan subur. Kakak, ada atau tidak, mendengkurmu tetap menggelegar. Dewa petir datang pun harus minggir. Kamu... Itu tandanya tidur nyenyak. Nyenyak, bagus tak merepotkan. Cuma, wayuan kami saat ada, tengah malam selalu selimuti aku, tanya dingin atau tidak. Sekarang tiba-tiba tidak. Tak ada yang perhatian, hati rasanya hampa. Jangan-jangan kangen sama Huayuan ya. Saudara Huayuan, laki-laki dewasa pergi keluar. Mana mungkin rugi sendiri? Laki-laki dewasa pergi keluar. Mana mungkin rugi sendiri? Kakak ipar kan nggak ngerti. Aku merindukan suamiku sendiri. Apa ini salah? Seperti kakak ipar. Kakak ini sehari nggak ribut sama kamu. Apa kamu juga merasa nggak enak badan? Aku nggak mau ngomong sama kamu. Kakak ipar ini sehari cuma cari gara-gara. Tapi ranjangnya kurang 1 orang. Memang jadi sepi. Luas lagi. Lewat koperasi, beli permen sedikit, Boros lagi. Rumah kita nggak kurang apa-apa. Ngapain beli sembarangan? Boros lagi. Rumah kita nggak kurang apa-apa. Ngapain beli sembarangan? Wah, permen ini lembut banget. Cepat makan 2 biji. Tabau, 3 ini buat kamu, tapi jangan langsung habiskan. Dengar nggak? Kakak ipar, ini buat kakak ipar kedua. Aduh, Huayuan benar-benar perhatian. Pergi jauh, masih ingat keluarga. Meng Meng bilang begitu. Tapi di hati, pasti manis banget. Kamu yang bawel. Kamu juga makan 1. Kerja di luar kota pasti capek. Isi perut dulu. oke. Bu, kalian juga makan. Coba permen ini. Si bodoh ini cuma permen seneng banget. Nggak guna. Wah, ini keluarga ini akur. Aku salah rumah. Atau matahari terbit barat? Kakak, pas kamu pulang, coba ini. Manisnya. Oke. Shuying ya, kau berubah? Keluarga kita hari ini kenapa? Nyaman sekali? Berubah? Aku mengerti. Orang-orang ya, kau lawan dia sampai akhir zaman. Dia tetap bisa hidupnya mekar. Aku tak menang. Tak dapat untung. Dapat susah, bukan? Tak menang. Ikut saja. Tenang. Aduh, ya ampun. Andai kau sadar dulu. Dulu kita ribut setiap hari. Kepalaku pusing. Kini bagus. Bersih tenang.
Konon semua menabung. Betul, dia pandai urus uang. Saat Semi perbaiki atap untuk Dabao, tabungan banyak. Tak sepertimu, berduit, sembunyi di sepatu. Nah, aku nanti ikut. Boleh? Cepat tidur. Jangan ngomong. Huayuan, duduklah di sini. Ibu, duduklah di sini. Atau kakak, silakan duduk. Kamu duduk. Aku duduk di mana saja boleh. Memang harus duduk. Sudahlah, Huayuan suruh duduk ya duduk. Sekarang keluarga ini, semua kau yang menanggung. Keluarkan uang dan tenaga, pusing dan lelah. Kalau bukan kau duduk, siapa lagi? Sekarang keluarga ini, semua kau yang menanggung. Keluarkan uang dan tenaga, pusing dan lelah. Kalau bukan kau duduk, siapa lagi? Sudahlah, jangan berdiri semua. Dengar kata ibu, duduk semua, makan. Ayo, biar hari-hari keluarga kita makin makmur. Sudah kerja keras, yang punya rumah, Bersulang. Minum satu, ayo minum. ayo, makan lauk, sudah dingin. Hahaha. Bu, makan. Xumeng, buku catatanmu itu boleh aku lihat tidak? Hah? Aku tidak mau seumur hidup jadi orang buta huruf, uang lewat di tangan, tidak tahu jumlahnya. Bisa ajarin aku tidak? Mulai dari catat pembukuan. Beneran mau belajar? Kalau gitu kamu duduk. Oh, Mulai dari kenalin angka-angka ini. Dulu ya. Ini pemasukan. Pengeluaran, sisa. Wah, kakak ipar, kamu mau jadi orang berpendidikan ya? Xumeng, bagaimana kalau ajarin aku juga? Kalau ada yang bantu, hitung bersama, kamu juga tidak terlalu capek. Ah, kalau mau belajar ya bilang saja. Jangan pakai basa-basi. Tapi saya bilang dulu, ya. Kalau belajar harus dipakai. Jangan 3 hari memancing, 2 hari menjemur jaring. Aduh, nggak boleh. Kakak, ini angka 7. 7 harusnya ada belokannya. Tulisanmu ini kayak sabit buat naik gunung. aku tulis ulang. Hei Xumeng, lihat huruf showku. Bener nggak? Aku dengar akuntan Brigade bilang, Bener. Kakak ipar. Gua kasih tahu ya, buku kas ini sama kayak hidup kita harus jelas satu ya satu. Jangan sampai ceroboh, jangan bingung. Oke? Bagus. Sudah ribut bertahun-tahun. Baru sekarang mirip keluarga. Kalau Lausan bisa lihat, pasti lega. Wah, Xumeng, matamu pandas sekali. Ini tadi malam, kurang tidur ya? Sudah punya pria ya, jadi tidur kurang. Ibu, kamu semalam tidur tidak nyenyak? Kurang nyenyak. Orang ini saat hati tidak tenang. Di samping ada orang menghela napas, berguling, diselimutkan selimut, semua terdengar jelas. Jadi tidur tidak nyenyak. Xumeng ini maksudnya bilang, hubunganku dan Jangwo tidak baik. Satu ranjang mimpi berbeda. Xumeng, lihat mulutmu ini. Benar-benar bisa mayat hidup lagi. Aku tidak ngobrol lagi denganmu. aduh. Sudah. Nasi kamu sudah dingin, cepat makan. Sudah Meng Meng. Banyak makan, sedikit bicara. Mau mengolok-olokku? Wang Shuying, kamu masih terlalu hijau. Xumeng ini kenapa? Jangan-jangan hamil? Aduh, mirip, sangat mirip.
Huayuan pagi-pagi ke pabrik, mungkin dia belum tahu. Masih awal, mungkin belum kelihatan. Tapi kalau benar ada, itu pasti kabar gembira. Meng Meng, nanti kerja jangan terlalu capek. Besok suruh Huayuan bawa kamu ke puskesmas periksa. Cuma maag dan radang lambung ringan. Cuma kaget saja. Meng Meng, kamu tidak enak badan. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku kira hampir jadi lelucon besar. Meng Meng, kita punya anak atau tidak penting. Kau ada, Dabau panggil aku ayah. Keluarga ini lengkap, aku puas. Kau bodoh, tak ada yang mikir begitu. Aku tulus. Hai Mang Mang, gimana? Ibu sudah periksa di rumah sakit. Hanya lambung dingin dan gastritis ringan. Aduh, yang penting selamat. Huayuan, jaga baik-baik Meng Meng ya. Tenang saja. Ah, tidak hamil ya. Bikin kami senang sia-sia. Nah, sakit lambung harus dirawat. Meng-meng jangan anggap enteng. Xumeng, ini ambil. Katanya lambung dingin, minum air gula merah baik, hangatkan badan. Kau ini, Aku kan bukan dari celah batu, melompat keluar, masa tak punya hati, diberi, ambil saja. Ya, jaga kesehatan penting, jangan sakit-sakitan tiap hari, melihatnya bikin kesal. terima kasih kakak ipar. Nah, jemur pakaian saja, aku akan kasih makan ayam. Kakak ipar ini mulut pedas hati lembut. Ini jam berapa? Kok gila? Besok tidak kerja? Nah, mesin di pabrik itu selalu rusak. Ganggu produksi. Aku pelajari, coba gambar desainnya. Perbaiki. Sini, jangan kedinginan. Nah, kamu ini kepala pabrik, sekalian teknisi. Besok lanjutin. Istirahat dulu, besok mikirin. Sayang, tinggal sedikit lagi. Nanti kalau udah ketemu, aku tidur. Kamu tidur dulu. Minum air hangat. Oke. Sayang, kamu tidur dulu. Gambar rancanganku ini belum tahu kapan selesai. Aku tidur atau enggak, urusan lo. Kamu gambar aja. Pokoknya kalau kamu nggak tidur, aku nggak tidur. Kasur sebelah kosong. Dingin. Baiklah, nanti kalau aku selesai, kita tidur bareng. Meng Meng, ini... Apa ini? Kamu ingat nggak waktu itu? Soal perbaikan mesin, berhasil. Ini dari pabrik, bonus teknisi. Untuk inovasiku, ambil... Apa sih? Aha, dia baru pulang dari pabrik. Bilang dikasih bonus sama piagam. Bikin keluarga Chen bangga? Suamiku hebat. Sudah kubilang kamu pasti bisa. Uang ini simpan sendiri. Butuh apa? Beli apa? Oh iya, traktir teman kerja yang bantu. Makan-makan. Untuk apa aku simpan uang ini? Gaji sudah kuberikan padamu. Uang ini, ya untuk keluarga. Bisa disamakan, gaji untuk menghidupi keluarga. Tapi uang ini hasil jerih payahmu sendiri. Simpan sendiri saja. Ambil. Mong, saling memberi begini. Kalau tak mau, berikan padaku. Wah, kakak ipar. Di buku catatanmu ini, kolom pengeluaran. Belum paham benar kan? Sekarang belajar pemasukan. Mong, setiap hari selama ini, kamu yang selalu menemaniku. Menyajikan teh dan air. Uang ini sudah sepantasnya untukmu. Lagi pula uang ini sesuai dan masuk akal. Jadi kamu yang pegang, kamu atur rumah. Keras kepala sekali. Baiklah. Aku terima saja. Aku catat jasamu.
Siap. Besok kita bikin pangsit isi daging yuk, rayakan keberhasilannya. Memang harus dirayakan. Saudara Hua Yuan memang punya kemampuan. Shumeng, kamu bikin pangsitnya, kami berdua, yang uleni adonannya. Betul. Belum lama berlalu, rumah kita sudah seperti feng shui-nya berubah, sungguh cerah. Masih hangat, hati pun jadi tenang. Betul banget. Dulu sih, begitu pulang, kepala pusing terus. Aku ada gaya perempuan ini, berkelahi lagi. Sekarang enak. Pulang kerja, pengen cepet-cepet pulang. Satu keluarga rame-rame, ya wahahaha. Hua Yuan, gelas ini kakak angkat untukmu. Keluarga kita bisa sebaik sekarang ini, itu berkat kamu. Di rumah kasih duit tenaga, di luar kerja keras menderita, kamu yang paling. Kakak, perkataanmu terlalu berat, rumah ini milik bersama. Hanya jika kita semua satu hati satu pikiran, bersatu padu, baru ada hari ini. Aku lakukan kewajibanku. Ayo. Habiskan? Baik-baik, baru seperti keluarga. Mang, gelas ini aku angkat untukmu. Di dalam luar rumah, kamu paling capek. Bisa satukan keluarga besar ini jadi satu kesatuan. Aku dari hati paling dalam, salut sama kamu. Kakak kedua, jangan bicara begitu. Kita semua satu keluarga. Ngapain bilang capek? Asalkan kita hidup dengan baik, nanti pasti makin baik. Ayo kita bersulang. Pangsit datang. Ayo. Makan pangsit. Wah, dengar ya isi pangsit ini. Ada rezeki yang dapat tahun depan hoki. Ayo cepat. Wah, manis, gula. Nah, rezeki dabau tahun depan. Manis sekali. Aduh. Kurma. Ini rezeki apa? Kakak, cepat punya anak. Kak, semangat. Uang, koin. Wah, kakak, rezeki melimpah. Kak, kerja keras di pabrik. Tahun depan pasti makin baik. Mahaha. Betul. Uang ini kujaga baik untuk angpau. Mong, ini pangsit uang. Makanlah. Kenapa tak makan? Wah, lihat. Dewa rezeki di pintu masih ditolak. Rezeki saya, kamu, dan Dabao. Dan keluarga kita, rezeki keluarga, butuh kamu, manajer. Kalau tak hemat, Uang ini kusimpan untukmu. Wah, tapi janji ya, tahun depan uang berapapun harus serahkan. harus serahkan semua. Cepat makan. Dari Bibi Wang, coba. Mong, Pulang. Lelah enggak minum air? Mong, ada hal yang ingin kubicarakan. Rumah kesejahteraan dari pabrik itu sudah turun. Berdasarkan kontribusi, ada satu untukku, Bagus dong. Nanti kita sama Dabao. tapi kuserahkan. Kuserahkan ke Lao Cao di pabrik. Keluarga mereka 3 generasi, 7 orang, berjejal di 2 kamar kecil itu. Sekarang anak-anak juga sudah besar. Sungguh kurang nyaman. Cuma ini. Bagus, kau serahkan. Rumah kita sudah ada, luas dan lega. Lao Cao itu, aku juga tahu, orang jujur harus dibantu. Lokasinya juga lumayan bagus. Kau tak marah padaku? Mengambil keputusan sendiri. Untuk apa aku marah? Kau benar. Rumah itu bagus sekalipun, hanya cangkang kosong. Sekarang ada kau, ada Dabao, ada ibu, keluarga besar kita ini ramai dan hangat. Lebih baik dari rumah manapun, hidup dijalani bersama orang, bukan bersama rumah. Shumeng begitu dermawan? Itu kan rumah baru ya. Kau tak paham? Saudara kami Lu Hua Yuan, ini menarik simpati orang. Kepala pabrik menyerahkan rumah ke karyawan kesulitan. Reputasi ini
lebih berharga dari 10 rumah. Lagi pula, kamu pikir Mang Meng nggak tahu mereka berdua? Seperahu. Nggak mungkin beda. Pintar-pintar. Suamiku, aku salut pada keluhuranmu. Istriku, aku juga salut pada kebijaksanaanmu. Bersulang. Anak ini akhirnya tahu juga kirim kabar ke rumah. Pu, semua di rumah baik-baik saja? Aku di sekolah baik-baik saja, jangan khawatir. Surat kali ini terutama ingin bicarakan tante ketiga. Dari surat ibu sebelumnya, tante ketiga sekarang mengatur rumah dengan sangat rapi. Bahkan mengajak ibu dan tante kedua belajar dan maju. Guru kami di kelas bilang, perempuan era baru harus mandiri, paham hal-hal penting, dan bisa bertanggung jawab. Kupikir tante ketiga teladan seperti itu. Pu, ibu harus banyak belajar dari tante ketiga. Jangan selalu fokus pada hal-hal sepele. Si anak kelinci ini baru belajar di luar 2 hari, sudah berani mengajari ibunya. Tapi akhirnya, dia bilang juga kata masuk akal. Kakak ipar, lihat kamu, anak ini cuma puji kamu sedikit, kok jadi sentimental gini? Keponakan kita ini punya wawasan. Dia tahu pujian untuk ajaran ibunya. Kalau engkau bodoh, nah, bisa ajar anak paham, anak? Dulu aku, Hal dulu sudah lewat. Keponakan benar. Nanti harus paham, hidup lebih baik. Baik, bagus. Anak besar, sudah paham. Kita dewasa, lebih paham. Huayuan, buku catatan laci. Catatan tak jelas. Jaket kapas ibu. Kapas itu, kapas tebal. Kapas. Meng Meng bangun. Meng Payuan, Mang Meng sakit parah, cari dokter. aku kompres dulu. Lihat dulu. Kakak ipar, pergi dulu, masak bubur millet. Baik, kita masak bubur millet. Meng masih sakit? Mau minum? Tidak sakit. Kamu bodoh? Begini, jaga sehari semalam. Lapar? Mau makan bubur? Kakak ipar masak khusus. Kawan Shumang, sakitmu belum sembuh. Kok sudah kerja? Badanku sudah pulih. Shumang, kendali rumah ini saya urus sementara. Kamu istirahat saja. Masuk dan istirahat. Cepat pergi. Direktur Lu? Kau munafik padaku? Benar kan? Kau urus pabrik ribuan orang. Kini pulang, tak mau perintah. Ku beritahu, ku katakan terakhir. Sekarang, segera, cepat, untukku, kembali ke kamar dan berbaring. Ini perintah. Kau urus pabrik ribuan orang. Kini pulang, tak mau perintah. Ku beritahu, ku katakan terakhir. Sekarang, segera, untukku, cepat istirahat. Ini perintah. Ya, taat perintah. Kepala Shu, aku sekarang akan istirahat di kamar. Pasti nurutmu. Nah, baru benar. Kepala Shu seharusnya istirahat juga. Nah, istirahatlah. Istirahat. Ayo,
kakak ipar, kakak kedua dan istrinya. Payuan, Tabau. Tahun ini, kita semua kerja keras. Untuk keluarga kita juga lelah. Lainnya tak usah banyak bicara, semua ada di pangsit. Hahaha. Kuharap keluarga kita tahun depan panen melimpah. Dewasa dan anak-anak, semua selamat, lancar terus. Aku juga doakan keluarga kita harmonis dan bahagia, bersatu dan lengkap. Semoga tahun baru lebih baik dari tahun lama. Kita semua harus berjalan mulus. Bagus. Ayo bersulang bersama. Ayo, Selamat tahun baru. Bersulang. bagus sekali. Sungguh bagus. Hidup keluarga kita ini semakin hari semakin nikmat. Perasaan keluarga semakin hari semakin kompak. Tahun ini, ibu paling senang. Keluarga Chen kita semakin makmur. Hari-hari ke depan pasti lebih harum dari isi pangsit ini, lebih murni dari arah ini. Hahaha. Seperti kata ibu, keluarga Chen kita semakin makmur. Betul sekali. Hidup keluarga kita, siapa yang tak iri lihatnya? Di luar turun salju lebat. Sekejap saja, sudah lama aku di sini. Dari Sumeng yang bingung itu, hingga kini benar-benar menjadi nyonya rumah ini. Sumeng, alur cerita sedih dari buku asli, penuh penderitaan dan intrik, serta adegan minum pestisida, telah kubah dengan tanganku sendiri. Keluarga besar ini, dengan hari-hari yang ramai, barulah aku Sumeng kehidupan yang sebenarnya. Meng Meng memikirkan apa? Tidak apa-apa. Ayah, ibu, setelah makan nanti, aku mau keluar, membakar petasan. Baik. Ayo, kita bersulang lagi. Selamat tahun Imlek. baru. Selamat tahun baru.